Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Umar dari Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati dan mat. Yang pertama, izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas, sedangkan menurut tajwid adalah pembacaan nun sukun atau tanwin sesuai dengan makhrajnya. Contohnya, min hakimin. Yang kedua, idgham bigunah. Hukum ini berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan nun sukun ke huruf selanjutnya disertai gunnah. Contohnya, innasya. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Hukum ini berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro dan lam, maka dibaca lebur tanpa dengung. Contohnya, mir rabbihim. Yang keempat, iqlab. Iqlab adalah merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba, disertai dengan gunnah dan ikhfa. Pengucapan mim tidak sempurna karena dua bibir tidak rapat sempurna. Iqlab ditandakan dengan mim kecil di atas hurufnya. Contohnya, mim ba'di. Yang kelima, ikhfa. Ikhfa atau lengkapnya ikhfa hakiki secara bahasa artinya menutupi. Menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun sukun dan tanwin di antara sifat izhar dan idgham, disertai dengan gunnah ketika bertemu huruf-huruf ikhfa. Contohnya, kuntum. Yang selanjutnya, mat. Mat adalah secara etimologi, mat berarti tambahan. Menurut istilah tajwid, mat berarti memanjangkan suara ketika membaca huruf mat. Huruf mat ada 3, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun. Adapun syarat mat adalah huruf sebelum waw berbaris dhammah, sebelum ya berbaris kasroh, dan sebelum alif berbaris fathah. Apabila huruf ya atau waw sukun itu didahului huruf yang berbaris fathah, maka tidak disebut huruf mat, tetapi disebut dengan huruf lain. Yang pertama, mat tabi'i. Mat tabi'i atau sering disebut mat asli adalah mat yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sebab sukun, yaitu apabila huruf setelah mat bukan huruf hamzah atau sukun. Dinamakan tabi'i karena mat tersebut merupakan sesuatu yang tabi'i atau alami, kadarnya tidak kurang dan tidak lebih. Cara membacanya adalah mengayunkan dengan kadar 2 harokat. Contohnya, wama. Yang ketiga, mat silah kasiroh. Mat silah kasiroh yaitu memanjangkan suara bacaan pada hadamir, bunyi hi atau hu, kata ganti orang ketiga tunggal yang tidak diikuti hamzah sesudahnya. Cara membacanya adalah memanjangkan bacaan selama 2 harokat. Contohnya, bihi kafirun. Yang keempat, mat wajib mutasil. Hukum ini berlaku ketika huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membacanya 4 sampai 5 harokat ketika disambung dengan kalimah berikutnya. Dibaca 6 harokat ketika berhenti. Contohnya, sawaun. Yang kelima itu mat jaiz munfasil. Hukum ini berlaku ketika huruf mat bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Cara membacanya boleh 2 atau 4 atau 5 ketika disambung dengan kalimah berikutnya dan dibaca 2 harokat ketika berhenti. Contohnya, qalu innama. Yang keenam, mat lazim mukafaf harfi. Mat lazim mukafaf kafi adalah huruf mat yang bertemu dengan sukun asli dalam rangkaian huruf-huruf muqatta'ah. Dinamakan mukafaf karena ringan ketika mengucapkannya, disebabkan tidak adanya tasydid dan gunnah. Cara membacanya 6 harokat. Contohnya, qaf. 7. Mat lazim
musaqqal kalimi. Hukum ini berlaku ketika huruf mat bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Cara membacanya 6 harokat, dinamakan musaqqal karena berat mengucapkannya, disebabkan adanya tasydid pada huruf setelahnya. Contohnya dolin. Yang selanjutnya ke-8 mad lazim musaqqal harfi. Hukum ini berlaku ketika huruf mat bertemu dengan huruf yang diidghamkan dalam huruf-huruf muqatta'ah. Cara membacanya 6 harokat. Contohnya lama. 9 mad harqa. Hukum ini berlaku ketika mat badal diikuti oleh huruf bertasdid. Cara membacanya 6 harokat. Hukum ini hanya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 143, 144 dan Quran surat Yunus ayat 59 dan Quran surat An-Naml ayat 59. Contohnya az-zakarain. Yang selanjutnya matlin. Berlaku apabila berhenti pada suatu huruf yang sebelumnya waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya yaitu waw sukun atau ya sukun dibaca dengan lembut serta dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat sebagaimana pembacaan mat arid li sukun. Contohnya khawuf. 11 mat badal. Mat badal yaitu ketika hamzah bertemu dengan salah satu huruf mat dalam satu kata dan setelah mat tidak ada lagi hamzah atau sukun. Dinamakan mat badal karena huruf mat merupakan pengganti dari huruf hamzah. Cara membacanya adalah dengan dipanjangkan 2 harokat seperti halnya pembacaan mat asli. Contohnya amana. 12 mat iwat. Hukum mat iwat ini berlaku apabila berwakaf atau berhenti membaca pada huruf yang berharokat fathah tain. Membacanya dengan cara diayunkan 2 harokat serta menghilangkan bunyi n pada pembacaan harokat fathah tain. Contohnya garqa. 13 mat tamkin. Huruf ini berlaku ketika ya yang bertasdid bertemu dengan ya sukun. Syaratnya adalah apabila ia tidak diikuti lagi dengan huruf hidup yang dimatikan karena ada di akhir bacaan. Karena keadaan demikian, itu akan merubah nama dengan mat arid li sukun. Cara membacanya adalah dengan mengayunkan suara selama 2 harokat. Contohnya huyitun. 14 mat silah tawilah. Mat silah tawilah artinya mat silah yang panjang. Maksudnya adalah mat yang terjadi apabila setelah hadamir terdapat huruf hamzah berharokat. Cara membacanya ialah dibaca dengan 4 harokat. Contohnya azabahu ahadun. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.